Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ramadhani, NIM 22811314880 dari kelas A30. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Pengertian yang pertama yaitu tentang pengertian sujud syukur, di mana sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat ataupun karena terhindar dari bahaya ataupun musibah. Hukum melaksanakan sujud syukur itu adalah sunnah. Setelah mengetahui pengertian sujud syukur, sekarang kita masuk pada syarat sujud syukur, di mana syarat sujud syukur itu ada 3. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis, baik badan, ya, pakaian maupun tempat. Kemudian yang kedua itu menghadap kiblat sebagaimana sholat, jika orang tersebut mengetahui arah kiblat. Nah, syarat yang ketiga dari sujud syukur itu adalah menutup aurat. Rukun sujud syukur itu ada 6. Yang pertama itu niat, ya. Terus yang kedua, rukun sujud syukur itu ada takbiratul ihram. Selanjutnya sujud sambil membaca doa. Rukun yang keempat itu duduk sesudah sujud, dan yang kelima itu salam. Untuk rukun sujud syukur yang terakhir itu adalah tertib. Maksudnya itu harus urut. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, sujud sambil membaca doa, duduk sesudah sujud, dan salam. Setelah kita mengetahui apa itu sujud syukur, kemudian syarat sujud syukur, dan rukun sujud syukur, nah sekarang kita akan mengetahui hikmah sujud syukur ataupun manfaat dari sujud syukur. Nah, hikmah dari sujud syukur itu yang pertama itu adalah mengingatkan dan mendekatkan diri ya kepada zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah sujud syukur yang kedua itu menghindarkan diri dari sifat sombong. Karena apa? Karena apa yang kita peroleh itu semuanya itu berasal dari Allah. Selanjutnya Allah akan menambahkan nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya. Kemudian hikmah dari sujud yang keempat itu sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sujud tilawah. Ya, kalau tadi sujud syukur, nah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud ya yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Nah, sujud tilawah itu bisa dilaksanakan di dalam sholat atau di luar sholat. Untuk hukum melaksanakan sujud tilawah itu sama dengan melaksanakan sujud syukur, yaitu sunnah. Syarat sujud tilawah itu ada 4 ya. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Untuk yang kedua itu menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Untuk syarat sujud tilawah yang ketiga itu adalah menutup aurat. Nah, selanjutnya syarat yang keempat itu adalah setelah mendengar ataupun membaca ayat sajadah. Ya, setelah mengetahui syarat sujud tilawah, nah sekarang masuk pada rukun sujud tilawah, di mana rukun sujud tilawah itu ada 6 ya. Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud sekali ya, maksudnya sujud satu kali. Syarat sujud tilawah yang keempat itu duduk sesudah sujud. Kemudian salam ya. Terus rukun sujud tilawah yang keenam itu tertib. Untuk pembahasan terakhir pada sujud tilawah ya, kita masuk pada hikmah ataupun manfaat dari sujud tilawah tersebut,
di mana hikmah sujud dari sujud tilawah itu ada banyak sebetulnya, tapi kita akan menyimpulkannya pada 6 hikmah yang terkandung pada sujud tilawah. Yang pertama, apabila kita melaksanakan ataupun melakukan sujud tilawah itu dihindarkan dari godaan syaitan, ya. Kemudian manfaat ataupun hikmah yang kedua itu lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca ataupun didengar. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta. Hikmah selanjutnya yang keempat itu menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Selanjutnya, hikmah sujud tilawah yang kelima itu menambahkan kesadaran akan keesaan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah dari sujud tilawah yang terakhir itu membuktikan ketaatan kita kepada Allah Sang Pencipta semesta. Demikian pembahasan dari tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa diambil dari pembahasan tersebut. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.